kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk kita mau memuji dan menyembah-Nya. Ibadah kita dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita awali dengan pujian Kemurahan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur atas berkat-Mu Tuhan, sehingga sekarang kami bisa beribadah bersama di tengah pandemi corona ini. Saat ini kami berdoa untuk semua teman-teman kami yang ada di luar sana. Kiranya Tuhan lindungi dengan penyertaan-Mu. Mohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir tengah kami. Berikan penyertaan dan berkat-Mu dalam ibadah ini, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bukalah hati kami untuk menerima kasih-Mu. Terima kasih atas semua berkat-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Nas pembimbing kita terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah
Aku menasihati kamu, supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Mari bersama seluruh umat percaya, kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Kita mempersiapkan hati kita untuk jauh lebih dalam datang kepada Kristus dengan pujian Yesus padamu ku percaya.
semuanya, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman kembali. Pastor Hebron sungguh bersyukur diberikan kesempatan untuk boleh memberitakan firman Tuhan di ibadah muda GKT 1 Malang. Hari ini kita akan sama-sama menggumuli satu tema, yaitu bagaimana sikap yang benar dalam melayani Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan menolong kami untuk kami boleh beribadah bersama. Dan kami kembali memohon pertolongan Tuhan. Biarlah melalui ibadah ini kami boleh memahami firman-Mu. Berikan kami hikmat Tuhan. Dan terlebih Tuhan tolong berikan kami kekuatan untuk kami dapat melakukan firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu Tuhan di tengah keterbatasannya. Biarlah kebenaran saja yang keluar dari mulut bibirnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa memohon ini semua. Amin. Firman Tuhan diambil dari Roma pasal yang ke-11 ayat 36 dan Roma pasal 12 ayat yang pertama dan yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan yang melandasi perenungan kita pada hari ini. Teman-teman, saya selalu terinspirasi dengan seorang musisi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya mengenal musisi ini waktu saya kuliah dahulu. Dia adalah Johann Sebastian Bach. Apa yang membuat saya terkesima dengan dia? Yaitu bagaimana prinsip dia dalam berkarya bagi Tuhan. Setiap kali dia mau menulis sebuah karya, dia selalu memulai dengan menulis satu kalimat di bagian atas sebelum dia memulai karyanya. Dia menulis kalimat ini, Jesu Juva. Jesu Juva. Yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti Tuhan tolonglah. Artinya apa? Ketika dia membuat karya, dia selalu berdoa supaya Tuhan menolong dia, supaya dia membuat karya itu sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Jadi dia memohon pertolongan Tuhan. Dan di akhir karya dia selalu menulis begini, Soli Deo Gloria. Artinya apa? Itu adalah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Artinya dia berdoa bahwa karya yang dia kerjakan ini adalah sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk membanggakan dirinya sendiri. Wah, saya sangat terinspirasi dengan prinsip itu. Makanya saya setiap kali mau berkhotbah, bahkan waktu saya mau mengerjakan tugas-tugas saya selalu mulai dengan apa? Jesu Juva, Tuhan tolonglah. Dan yang kedua, saya mengakhiri dengan Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Nah, teman-teman bisa pakai prinsip ini untuk menyadari bahwa setiap hal yang kita kerjakan itu karena pertolongan Tuhan, dan apapun yang kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan teman-teman, itu semua seperti yang ditulis di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya seharusnya hidup kita, mau dimanapun kita berada, kita tuh harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Artinya seluruh hidup kita adalah untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Artinya pada saat kita di sekolah, pada saat kita di kantor, dalam pekerjaan kita, di rumah kita, dimanapun kita berada, seharusnya yang kita lakukan adalah untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita tahu prinsip ini, kita tuh nggak akan pernah main-main dalam hidup ini. Bahkan waktu kita mau kerjain tugas, waktu kita mau ujian, waktu kita mau bekerja di kantor, kita tuh nggak pernah akan berbuat curang karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan pada saat kita melayani Tuhan pun, kita harus menyadari bahwa pelayanan yang kita lakukan adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Itulah sebabnya makanya Paulus menulis di dalam pasal 12 ayat pertama begini. Karena segala sesuatu adalah untuk memuliakan Tuhan, maka dari itu Paulus menasihatkan supaya kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan teman-teman, ada satu kata menarik di sini kalau kita melihat dalam bahasa aslinya. Kata ibadahmu yang sejati, ibadahmu yang sejati. Sebenarnya itu menggunakan satu bahasa Yunani yang mungkin gak asing bagi telinga kita. Ibadahmu yang sejati itu adalah logikos. Logikos.
Atau dari kata logikos ini muncul satu bahasa Inggris, yaitu apa? Logic. Ya, logic artinya apa? Masuk akal. Jadi Paulus bilang begini nih. Kalau saya terjemahkan dengan bahasa Indonesia yang lebih sehari-hari. Karena hidup kita ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Maka dari itu, kamu ini nih seharusnya tuh mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan. Karena mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan itu adalah ibadahmu yang masuk akal. Kalau kamu sadar hidupmu untuk memuliakan Tuhan, hidupmu tuh harus benar, itu baru ibadah yang masuk akal, itu baru hidup yang masuk akal. Tapi kalau kamu ini nih, ya, sudah menyadari bahwa hidupmu adalah untuk kemuliaan Tuhan, tapi hidupmu ini sembarangan, hidupmu ini ngaco ini, hidupmu ini nggak memuliakan Tuhan, hidupmu ini dalam dosa, hidupmu tuh nggak masuk akal. Nah, makanya kan tapi memang stigma di dalam dunia ini tuh seringkali aneh ya. Misalnya begini, kalau kita ketemu ya seorang yang ganteng, ya, cinta Tuhan, takut Tuhan, hidup sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, dia bekerja dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan, tidak pernah korupsi, tidak pernah mencuri, ya, tidak pernah menyontek, ya, selalu hati-hati dengan hidupnya. Udah gitu gantengnya, badannya bagus, tinggi, ya mirip-mirip yang kalian lihat di kamera inilah saat ini. Enggak lah, maksudnya itu hanya contoh aja. Kalau kalian lihat orang seperti itu ya, ganteng, cinta Tuhan, hidup takut akan Tuhan, pekerjaannya sungguh-sungguh dengan baik, berintegritas, apa yang kita katakan? Kita akan puji dia. Ya bilang, begini kerennya ini orang nih, sungguh-sungguh takut Tuhan nih, ini lelaki idaman nih, lelaki yang dinanti-nantikan semua wanita. Ini kita acungi 1000 jempol untuk dia. Padahal menurut firman Tuhan, sesungguhnya semua orang yang demikian, semua orang Kristen seharusnya adalah orang yang demikian. Seharusnya kita biasa aja dengan orang seperti itu. Karena kenapa? Ya itu orang Kristen, seharusnya memang begitu. Seharusnya orang Kristen memang hidupnya benar, hidupnya memuliakan nama Tuhan, hidupnya itu sungguh-sungguh takut Tuhan, gak pernah melakukan kecurangan ini itu dan sebagainya. Karena itu ya masuk akal. Tapi kalau kita dalam hidup ini, kita ini ngakunya orang Kristen, tapi hidup kita ini nyeleneh, hidup kita ini ngaco ya, mohon maaf ya, kita ini Kristen yang gak masuk akal. Karena seharusnya orang Kristen adalah hidup yang sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Makanya dalam pelayanan pun, kita tuh harus menyadari bahwa waktu kita melayani Tuhan, entah di gereja, entah di rumah, entah dimanapun kita berada, di sekolah, di kantor, itu pun juga wujud pelayanan kita kepada Tuhan. Pertama, kita harus menyadari bahwa pelayanan itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, pelayanan itu juga diiringi, perhatikan, pelayanan itu juga diiringi dengan hidup yang benar di hadapan Tuhan, hidup yang masuk akal di hadapan Tuhan, hidup yang sungguh-sungguh mempersembahkan dirinya untuk Tuhan, sehingga kita ini gak pernah main-main. Makanya Paulus juga ngomong di ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Paulus bilang, loh, kamu ini orang Kristen, hidupmu untuk memuliakan Tuhan, makanya hidupmu harus masuk akal dengan hidup mempersembahkan hidupmu yang benar. Kamu tuh jangan sama dengan dunia ini, jangan ikut-ikutin orang dunia toh, katanya. Kalau orang dunia ngakunya Kristen tapi hidupnya ngaco, kamu jangan ikutin. Justru seharusnya kamu itu semakin hidup di dalam Tuhan. Bahkan Paulus menulis begini, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu menggunakan satu kata yang juga menarik, yang mungkin kita ini nggak asing lagi. Itu menggunakan kata Yunani metamorfo. Metamorfo itu timbul satu kata metamorfosis atau sebuah perubahan. Kalau kita tahu metamorfosis itu merubah dari sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang indah, seperti metamorfosis sempurna yang terjadi di dalam kupu-kupu. Jadi Paulus meminta begini, kalau engkau hidupmu menyadari bahwa hidupmu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, lalu engkau menyadari bahwa hidupmu seharusnya berkenan mempersembahkan hidupmu bagi Tuhan, seharusnya hidupmu tuh terus diperbaharui. Seharusnya hidupmu tuh nggak boleh sama dengan orang-orang dunia ini. Seharusnya hidupmu ini nggak boleh tetap hidup di dalam dosa. Sehingga engkau tahu mana yang benar, mana yang mulia, mana yang berkenan bagi Tuhan. Artinya waktu kita melayani Tuhan pun, kita tuh harus memiliki satu spirit,
atau sebuah jati diri kita, di mana kita itu terus bertumbuh di dalam Tuhan. Iman kita terus diperbarui di dalam Tuhan. Artinya, orang yang sungguh-sungguh benar melayani Tuhan, dia harus hidup dekat kepada Tuhan hari lepas hari. Nah teman-teman, ini menjadi sebuah tantangan bagi kita semua. Saya yakin pelayanan itu bukan hanya di gereja, ya, ada banyak orang melayani di dalam pemerintahan, di pekerjaannya, di rumahnya, di mana-mana. Semua pelayanan itu penting, betul. Tapi prinsip ini harus kita miliki bersama. Pertama, prinsip kita adalah pelayanan kita, apapun yang kita lakukan, mau itu yang kecil, mau itu yang besar, untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, pelayanan kita, seluruh hidup kita harus diiringi dengan kita mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Artinya apa? Kita ini harus sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus menjadi orang Kristen yang masuk akal. Kita harus menjadi orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita ini sungguh-sungguh menjadi persembahan yang indah bagi Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalau kita mau menjadi pelayan Tuhan yang benar dan yang setia, kita nggak boleh hidup seperti orang dunia ini hidup. Artinya apa? Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Dan kita nggak boleh sama. Teman-teman, lagi masa new normal gini ada begitu banyak tantangan, ya enggak? Kalau misalnya kita sekolah, ya, kita sekolah pun, kita juga sekolah bisa punya banyak tantangan. Kita bisa nyontek tanpa orang lain tahu. Kalau kita kerja lagi ini normal gini juga banyak sekali tantangannya, ya. Beberapa mungkin ada yang masih work from home, itu integritas kita juga diuji sebenarnya di situ. Tapi sebenarnya yang membedakan kita dengan orang lain adalah kita ini orang Kristen. Kita orang yang tahu bahwa hidup kita apapun itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan seharusnya kita tuh nggak sama dengan orang lain. Sekarang berani nggak kita nggak nyontek? Berani nggak kita nggak asal-asalan hidup? Berani nggak kita ini sungguh-sungguh dalam hidup? Berani nggak kita ini dalam bekerja, kita nggak korupsi, kita nggak berbuat suatu hal yang buruk, kita nggak memanipulasi apapun, sehingga hidup kita ini sungguh-sungguh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Teman-teman, saya mau tutup dengan satu kisah. Suatu ketika ada seorang anak muda. Dia ini seorang yang, ya, bisa dikatakan orang yang sangat cerdas. Dia ini mencoba mencari jati dirinya di dalam dunia ini. Jadi dia belajar banyak hal di dalam dunia ini. Dia juga belajar Alkitab, tapi dia menyadari bahwa Alkitab adalah sesuatu hal yang kasar sekali dan bahasanya sangat tidak baik. Tetapi waktu dia mencari jati dirinya di tengah dunia ini, dia itu juga ternyata jatuh di dalam kehidupan kelam, begitu ya. Dia hidup dalam dunia malam. Dia melakukan hubungan suami istri, padahal itu bukan istrinya. Jadi dia ini berzinah di hadapan Tuhan. Dia ini hidup di dalam kehidupan seksual yang mencemari nama Tuhan. Dia hidup dalam dosa, tapi dia juga orang yang sangat pintar. Dia terus mencari juga kehidupannya di dunia ini. Di dalam kegalauannya, dia tuh berusaha mencari, dan dia stres sekali mencari jati dirinya. Suatu ketika, di suatu sore, dia tuh sedang duduk santai di dekat rumahnya. Tiba-tiba dia mendengar suara dari tetangganya berkata begini. Anak-anak kecil itu sedang bernyanyi gini. Tole lege, tole lege, tole lege. Kalau tole kan dalam bahasa Jawa kan anak muda laki-laki, ya. Tapi tole lege ini artinya begini. Ambillah, bacalah. Ambillah, bacalah. Perhatikan, ambillah, bacalah. Lalu dia menyadari bahwa itu adalah suara Roh Kudus untuk meminta dia membaca kitab suci. Lalu dia mengambil kitab suci, lalu dia membaca di dalam Roma 13 ayat 13-14. Berbunyi demikian. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Waktu dia membaca itu, dia menyadari bahwa ini adalah suara Roh Kudus yang menegur dia untuk dia kembali ke jalan yang benar, untuk dia meninggalkan dosa-dosanya yang lama, dan untuk dia mencari jati diri di dalam kekristenan. Akhirnya semenjak saat itu, perhatikan, semenjak saat itu anak muda ini meninggalkan dunia kelamnya, dan dia sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan.
dan hidupnya sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Orang ini adalah bapak gereja yang sangat dihormati, yaitu Agustinus. Dia adalah orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Semenjak itu dia sadar bahwa hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Makanya dia nggak pernah main-main. Dia tinggalkan segala dosanya dan dia mau sungguh-sungguh hidup memuliakan nama Tuhan. Hari ini teman-teman, bagaimana dengan kita semua? Kita semua adalah para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan dimanapun kita berada. Sudah sadarkah kita semua bahwa hidup kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan? Sudah sadarkah bahwa untuk hidup yang memuliakan Tuhan harus diiringi dengan hidup benar di hadapan Tuhan? Sudahkah kita menjadi orang Kristen yang masuk akal dengan hidup benar, hidup berintegritas, mau di dalam kondisi apapun? Dan yang terakhir, sudahkah kita tidak menjadi sama dengan dunia ini, yaitu dengan kita meninggalkan dosa kita untuk memuliakan Tuhan? Teman-teman, saya tahu meninggalkan dosa bukanlah satu hal yang mudah. Tapi kalau kita bergantung kepada Tuhan, kita dapat kekuatan dari Tuhan untuk meninggalkan dosa kita yang lama itu. Sekarang, maukah engkau meninggalkannya? Maukah engkau menjadi pelayan Tuhan yang benar dan setia? Kalau engkau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup benar, tak sama dengan dunia, meninggalkan dosa, dan kau sadar untuk kemuliaan nama Tuhan, yakinlah, hidupmu akan dipakai Tuhan dengan luar biasa, dan kau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Maukah engkau menjadi alat bagi Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, hamba telah berhenti berkata-kata, tapi hamba-Mu yakin Roh Kudus yang tinggal dalam hati anak-anak-Mu Tuhan akan terus berbicara, membimbing dan menegur anak-anak Tuhan untuk terus hidup benar di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa hidup kami hanyalah untuk memuliakan nama Tuhan. Kami sadar untuk memuliakan nama Tuhan harus diiringi Tuhan dengan hidup benar di hadapan Tuhan, dengan hidup takut akan Tuhan, dengan mempersembahkan hidup kami seutuhnya kepada Tuhan. Dan kami sadar untuk memuliakan nama Tuhan, kami tidak boleh sama dengan dunia ini. Maka dari itu, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu supaya kami semua boleh meninggalkan dosa-dosa kami. Kami boleh meninggalkan hidup kami yang semena-mena. Kami boleh meninggalkan hidup kami yang seadanya. Tapi kami memuliakan nama Tuhan dengan hidup kami yang bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dimanapun kami berada. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan sudah memberikan kami ladang di ladang kami masing-masing. Ladang pelayanan kami di gereja, di rumah, di sekolah, di kantor, dimanapun kami berada. Karena Tuhan tolong kami supaya kami boleh sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang melayani Tuhan dengan sikap hati yang benar. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, memohon ini semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.